Halo teman-teman sahabat petani dari Sabang sampai Merauke, jumpa lagi di Eto Putra Channel. Jangan lupa mendukung channel ini dengan like, subscribe, share, komen. Tapi kalian suka, bagikan kepada teman-teman Anda sekalian. Dan saya masih dengan tips-tips atau informasi seputar ragam pertanian, khususnya tanaman mentimun. Di hadapan Anda ini adalah tanaman mentimun yang saya tanam dengan sistem polybag dan masuk 14 hari setelah tanam. Dia punya ciri-ciri seperti ini teman-teman. Daun sudah mulai melebar, daun pertama, daun kedua, dan muncul daun ketiga teman-teman. Saya mau membagikan beberapa tips perawatannya dan yang juga harus teman-teman lakukan. Pertama, menggunakan polybag itu sangat menguntungkan. Kita pakai sistem polybag itu sangat menguntungkan. Ini polybag ukuran sedang, dan ada juga yang saya pakai dengan ukuran yang lebih besar seperti ini. Di sebelah ini ukuran besar, ini juga. Mengapa saya memanfaatkan polybag teman-teman? Karena orientasi saya bahwa semua media tanam yang saya pakai itu perbandingannya merata, 50 berbanding 50, 1:1, dan seterusnya. Misalnya sekamnya 50, ya tanahnya juga 50 seperti itu. Atau kalau kita taman lagi, berarti kita harus bagi sama rata. Dan yang saya pakai di sini ada sekam bakar, ada tanah, ada juga pupuk kandang, ada juga serbuk kayu, serbuk sensor kayu teman-teman. Dan di atas ini saya sudah informasikan sebelumnya, yakni abu hasil bakaran daun-daun dan juga kayu-kayu atau ranting-ranting kayu teman-teman. Dan pertama, harus gunakan polybag. Itu yang pertama. Sementara yang kedua, media tanam kita harus berkualitas. Ini yang saya pakai, media tanam yang berkualitas. Pupuk kandang, sekam bakar, kemudian campur juga dengan serbuk sensor kayu dan abu hasil pembakaran daun kering seperti daun nangka, daun-daun yang cukup tebal. Karena daun-daun yang lebih tebal seperti itu punya kandungan kalsium yang cukup bagus untuk menumbuhkan atau membuat tanaman kita menjadi lebih bagus dan lebih subur nantinya. Kemudian, 3 itu kita menjaga tanaman kita supaya terhindar dari bekicot atau hewan bertubuh lunak lainnya teman-teman. Dan itu sangat penting karena di usia awal biasanya pertumbuhannya selalu diganggu dengan bekicot atau hewan bertubuh lunak lainnya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, lakukan penyisipan. Bagaimana kita melakukan penyisipan? Sangat mudah teman-teman. Penyisipan bisa kita lihat bagaimana kondisi atau keadaan tanaman kita. Jika tanaman kita mulai miring atau posisinya belum terlalu bagus seperti ini, bisa miring seperti ini, kita harus lakukan seperti ini. Contohnya saya lakukan ini. Angkat seperti ini. Digali lagi untuk disemaikan lebih dalam lagi supaya tanaman ini tidak mudah tumbang atau terganggu ketika ada hewan atau binatang yang datang menghampiri teman-teman. Itu yang keempat, kita lakukan penyisipan. Dan yang kelima, jangan kita memberikan pupuk terlalu dini. Jangan kita memberikan pupuk terlalu dini teman-teman. Karena ketika kita memberikan pupuk misalnya NPK lebih dini, lebih cepat, maka bisa membunuh tanaman ini sendiri, tanaman kita sendiri. Nah, karena mengapa? Karena pupuk itu kandungan kimianya cukup tinggi dan bisa membunuh tanaman yang masih sangat muda, masih belum bisa menyesuaikan diri dengan pupuk. Jadi tunggulah usia 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya kita boleh membuat atau memberikan pupuk nutrisi dengan pupuk. Dan yang saya gunakan ini saya tidak dengan pupuk NPK, belum masuk dengan pupuk NPK. Paling tidak nanti saya menggunakan pupuk juga supaya menggenjot proses pertumbuhan dari tanaman mentimun yang saya tanam dengan sistem polybag ini. Dan itu yang
5 ya teman-teman. Kemudian yang keenam, lakukan perawatan sesering mungkin setiap hari. Setiap hari kita melakukan perawatan dan selalu pantau kondisi tanaman mentimun kita, apakah baik-baik atau apakah ada hama yang berusaha untuk merusak daun-daunnya seperti ini. Itu kita pantau terus. Seperti itu teman-teman. Dan saya yakin ketika teman-teman melakukan apa yang saya sampaikan di video ini, hasilnya pasti bagus. Hasilnya pasti sangat bagus. Dan saya jamin teman-teman pasti akan memanen dengan penuh sukacita nantinya. Dan untuk saya informasikan kepada teman-teman, yang saya tanam ini sudah 170-an pohon. Dan saya akan tanam lagi beberapa pohon mencapai 1000 nantinya. Dukung terus channel ini. Eto Kuta, like, subscribe, share, komentar, dukung. See you in the next video.